warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Febrianti dari Tadris Fisika 2A NIM 35 akan menjelaskan bagaimana rangkaian seri dan paralel. Jadi sebelum masuk dalam praktikum rangkaian seri dan paralel, saya akan menjelaskan apa itu rangkaian seri dan paralel beserta perbedaannya. Jadi rangkaian listrik itu disusun dengan dua cara, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan dalam satu jalur sehingga arus yang mengalir di setiap komponennya dengan arus yang sama besar. Sedangkan untuk nilai voltasenya akan terbagi di setiap komponennya tergantung pada beban listrik. Kemudian pada rangkaian seri, jika salah satu beban terputus atau rusak, maka berpengaruh pada beban yang lainnya, sehingga arus yang mengalir akan terhenti dan lampu akan mati semua. Dan contoh untuk rangkaian seri pada kehidupan sehari-hari adalah kulkas dan lampu hias. Kemudian rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara bertumpuk yang memiliki banyak cabang sehingga memiliki tegangan yang sama besar di setiap cabangnya, sama dengan tegangan totalnya. Pada rangkaian paralel, arus memiliki besar yang berbeda-beda tergantung pada hambatan di setiap komponennya. Dan aplikasi untuk rangkaian paralel adalah rangkaian PLN yang menghubungkan listrik ke listrik dari rumah ke rumah. Pada rangkaian paralel, jika salah satu beban terputus atau rusak, maka tidak berpengaruh pada beban yang lainnya dan arus akan tetap dapat mengalir. Jadi dalam praktikum ini ada 3 macam variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas adalah variabel yang mempunyai pengaruh besar terhadap variabel lainnya. Kemudian variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan untuk variabel kontrol adalah variabel yang dapat dikendalikan atau konstan. Jadi pada praktikum rangkaian seri paralel, variabel bebasnya adalah rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian untuk variabel terikatnya adalah arus dan tegangan. Dan variabel kontrolnya adalah tegangan yang dari catu daya dan hambatan penggantinya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan rangkaian seri dan paralel. Jadi tujuan dalam praktikum ini adalah dapat mempelajari dan merangkai rangkaian seri dan paralel. Kemudian dapat menentukan dan menghitung nilai arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Kemudian dapat membandingkan kondisi lampu LED pada rangkaian seri dan paralel. Jadi selanjutnya hipotesisnya adalah kondisi pada lampu LED. Pada rangkaian seri, lampu LED akan menyala sama rata, sedangkan pada rangkaian paralel, lampu LED menyala dengan berbeda-beda bergantung pada hambatan di setiap bebannya dan arus. Jadi arus yang mengalir, semakin besar arus, maka nyala lampu akan semakin terang. Kemudian untuk alat dan bahan kita membutuhkan resistor sebanyak 4, 1 buah catu daya, 4 buah LED, 1 buah multimeter analog, 1 buah project board, kabel penghubung secukupnya, dan jumper secukupnya. Kemudian untuk langkah percobaan, di dalam praktikum ini terdapat 3 macam rangkaian, yaitu rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel,
dan yang ketiga rangkaian seri dan paralel. Kemudian langkah kerja untuk percobaan yang pertama adalah siapkan alat dan bahan. Kemudian rangkaian seri pada project board, pasang lampu LED dan pasang resistor, pasang kabel jumper. Kemudian hubungkan jumper dengan kabel penghubung dengan catu daya. Setelah dihubungkan ke multimeter untuk mencari arus, nyalakan catu daya sebesar 6 volt atau sesuai dengan yang ditentukan. Kemudian amati terang redupnya lampu LED dan amati pada multimeter analog untuk besar arusnya setiap komponennya. Kemudian untuk mengukur tegangan, tempelkan prob merah pada kaki resistor dan prob hitam pada kaki lampu LED. Kemudian amati tegangan pada R1, R2, dan R3. Kemudian untuk percobaan yang kedua itu rangkaian paralel. Jadi yang pertama adalah siapkan alat dan bahan, rangkai resistor pada project board secara paralel, pasang kabel jumper untuk menghubungkan, dan pasanglah lampu LED untuk indikator. Kemudian hubungkan pada multimeter, lalu berikan tegangan pada catu daya. Kemudian nyalakan catu daya sebesar yang ditentukan, lalu amati besar arus yang ada pada multimeter. Lalu amati pula terang redupnya lampu LED. Kemudian untuk mengukur tegangan, tempelkan prob merah pada kaki resistor dan prob hitam pada kaki LED. Kemudian untuk rangkaian seri paralel, itu percobaan yang ketiga. Pertama adalah cari resistor yang akan dibutuhkan. Kemudian buatlah rangkaian seri pada project board, pasang lampu LED setelah resistor. Kemudian pada ujung rangkaian pasang jumper untuk menghubungkan pada catu daya. Dan terakhir hubungkan dengan multimeter, lalu catat hasilnya, yaitu hambatan arus dan tegangan. Jadi yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari rangkaian seri dan paralel adalah ketika salah satu cabang pada rangkaian seri terputus, maka arus akan terhenti dan lampu LED akan mati. Sedangkan pada rangkaian paralel, jika salah satu cabang pada rangkaian paralel terputus atau rusak, maka cabang yang lainnya akan tetap teraliri oleh arus. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.